serba-serbi komite teknis di Badan Standarisasi Nasional. Nah, dengan adanya BSIP maka tentu bisa terlibat lebih jauh menjangkau stakeholder pertanian ya. PSIPKH sendiri ditunjuk menjadi sekretariat komite teknis. Maksudnya tuh gimana Pak? Komite teknis di sini tuh seperti apa, atau mungkin dengan keanggotaannya seperti apa, dan mungkin apa tugasnya tuh seperti apa gitu? Hai Sobat Farmers, kembali lagi di Pertanak, perbincangan seputar peternakan. Kali ini kita sudah kedatangan Ketua Tim Kerja Pengembangan Standar Pertanian dan Halal, Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal, Badan Standarisasi Nasional, Bapak Nindya Malvins Trimadya STP MSI. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan serba-serbi komite teknis di Badan Standarisasi Nasional dan terkait dengan perubahan kelembagaan di PSIPKH gitu ya. Langsung aja kita sambut, selamat datang Bapak. Aku nyontek Pak tadi. Panjang sekali Pak. Ya, selamat. Terima kasih Mbak sudah mengundang kami di acara ini. Pak, makasih banyak sudah hadir di sini. Kan dari dulu tuh kita harus nih ngundang BSN untuk membahas terkait dengan tugas dan fungsi kita sebagai salah satu kan katanya ditunjuk menjadi sekretariat dari komite teknis beberapa hal gitu ya Pak. Ada yang bibit, pakan, kemudian kesehatan masyarakat dan kesehatan hewan kalau nggak salah ya Pak ya. Yeah. Nah, kita itu benar-benar tidak terbayang gitu Pak seperti apa nanti kita akan bergerak gitu dalam hal pelayanan standar produk mungkin yang nanti user ajukan gitu Pak. Sebelum itu Pak, saya mau tanya dulu tentang pendapat Bapak tentang perubahan kita gitu Pak. Kan kita berubah menjadi badan standarisasi, tentunya akan merubah juga tugas dan fungsi di BSN sendiri gitu Pak. Yeah. Pastikan yang hal-hal yang kita lakukan nanti tidak akan ada lagi di BSN seperti itu Pak. Pendapatnya gimana Pak kira-kira? Terima kasih Mbak. Jadi pertama kan memang perubahan itu tidak terhindarkan ya, adanya perubahan atau perpindahan ya fungsi Litbang Jirap dari tiap kementerian lembaga kepada BRIN. Kemudian di sini Kementerian Pertanian memandang perlu ya untuk istilahnya meningkatkan atau lebih berperan aktif dalam bidang standarisasi dan penyesuaian ya dengan membentuk badan baru ini, Badan Standarisasi Instrumen Pertanian. Kami melihatnya BSN selaku instansi atau lembaga yang memiliki tugas dan fungsi ya di bidang standarisasi dan penyesuaian tentu menyambut baik ya adanya Badan Standarisasi Instrumen Pertanian ini, di mana tentu akan memperkuat ya sumber daya, kemudian fungsi-fungsi dan juga jangkauan ya yang bisa dicapai oleh badan baru ini, di mana BSN sendiri tentu punya keterbatasan dalam membina standarisasi dan penyesuaian karena sektornya yang sangat banyak. Dengan adanya BSIP maka tentu bisa terlibat lebih jauh menjangkau stakeholder pertanian ya, dari Sabang sampai Merauke ya, di mana terdapat perwakilan unit kerja BSIP juga ya. Betul. Dari Sabang sampai Merauke, sehingga harapannya pertama masyarakat lebih terinformasikan mengenai apa itu SPK, apa itu SNI, kemudian pelaku usaha juga harapannya dapat juga terlibat dan juga nanti dapat manfaatnya ya dengan adanya penerapan SNI, dan mudah-mudahan nanti dapat meningkatkan daya saing ya produk pertanian kita, bisa dipercaya di Indonesia sendiri oleh masyarakat, dan juga mudah-mudahan bisa membuka peluang pasar baru ya ke internasional ya dengan penerapan standar-standar SNI terkait pertanian. Oke, berarti insya Allah jangkauannya semakin luas berarti ya Pak. Insya Allah dari mudah-mudahan Sabang sampai Merauke akan kita jangkau gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan seperti itu harapannya Mbak. Oke Pak, selanjutnya tadi itu saya tadi saya mendengar kalau misalkan PSIPKH sendiri ditunjuk menjadi sekretariat komite teknis. Yeah. Maksudnya tuh gimana Pak? Komite teknis di sini tuh seperti apa, atau mungkin dengan keanggotaannya seperti apa, dan mungkin tugasnya tuh seperti apa gitu Pak?
Baik, jadi komite teknis sendiri adalah komite yang dibentuk dan ditetapkan oleh BSN yang beranggotakan pemangku kepentingan sesuai lingkup tertentu yang tugasnya merumuskan SNI, melakukan perumusan SNI. Nah, itu adalah komite teknis. Nah, adapun untuk bisa untuk bisa berjalannya suatu komite teknis dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibutuhkan dukungan dari sekretariat komite teknis. Gitu. Kami memang mendapat informasi BSIP kedepannya nanti akan menjadi sekretariat ya dari komite-komite teknis yang mungkin sebelumnya ada di Kementerian Pertanian sendiri yang sudah dilakukan sebelumnya oleh direktorat-direktorat teknis. Kedepannya akan fasilitasi ya pelaksanaan tugasnya oleh BSIP, termasuk di sini PSIPKH ya, PSIPKH yang akan nanti kedepannya mungkin menangani komite-komite teknis terkait peternakan ya, seperti itu. Nah, tugasnya sudah jelas. Pertama adalah merumuskan SNI sesuai dengan program nasional perumusan standar yang ditetapkan pada tahun tertentu, kemudian itu dirumuskan. Kemudian juga nanti tugas lainnya adalah melakukan pemeliharaan ya terhadap SNI yang sudah ada. Jadi di samping membuat SNI yang baru, juga memelihara SNI yang sudah ada melalui apa? Yaitu melalui proses kaji ulang. Jadi kita akan nanti komite teknis dengan dibantu sekretariat akan mereview SNI tersebut yang sudah ada tersebut, apakah masih sesuai perkembangan zaman, perkembangan iptek, teknologi atau regulasi dan sebagainya. Apabila nanti perlu dilakukan revisi atau abolisi, itu nanti bisa diproses lebih lanjut. Di samping itu, tugas berikutnya adalah melakukan pembahasan tanggapan terhadap standar-standar internasional apabila komite teknis tersebut memiliki ruang lingkup yang sama atau mirroring dengan technical committee yang ada di lembaga standarisasi internasional seperti di ISO. Jadi nanti biasanya ada draft standar internasional yang mungkin baru yang sedang disusun, itu kita ya selaku akan komite teknis itu melakukan pembahasan untuk memperkaya atau membawa kepentingan Indonesia di draft standar tersebut, supaya nanti standar tersebut bisa bisa diterapkan lah di Indonesia seperti itu. Di samping itu tentu tugas lainnya melakukan monitoring, evaluasi, dan tugas-tugas lain yang mungkin nanti ditugaskan oleh BSN terhadap komite teknis. Kok berat, Pak? Ya, mungkin sebagai lembaga baru, kemudian juga SDM-nya mungkin baru yang sebelumnya tidak terlalu banyak ya terlibat dalam perumusan, mungkin terasa berat ya. Ya, tapi nanti ala bisa karena biasa kan ya, ada semboyannya seperti itu. Jadi setelah memang sudah tahu memang unit kerjanya saat ini akan banyak terlibat ya di bidang perumusan standar, nanti maka tentu perlu belajar sih intinya sih ya. Kita harus belajar dulu, mengenali dulu ya kan, kemudian nanti sudah mengenali, menyukai ya kan, menyukai pekerjaannya begitu. Kemudian nanti harapannya setelah itu bisa lebih lancar lah. Amin. Begitu. Pak, tadi yang pertama nih tugasnya itu adalah menyusun SNI dari produk-produk atau hal-hal yang belum ada SNI-nya gitu ya Pak. Nah itu tuh apakah karena ada usulan atau memang komisi teknis ini melihat misalkan ini belum ada SNI-nya nih, kita ajukan, ayo gimana, atau seperti apa Pak? Ya, baik. Jadi memang sebetulnya BSN sendiri memiliki pedoman atau panduan terkait bagaimana mengusulkan suatu usulan perumusan SNI ya. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan di situ, istilahnya kebijakan nasionalnya ya. Apakah itu memang program prioritas pemerintah dibutuhkan oleh untuk mendukung perdagangan dan sebagainya. Nah itu kalau usulannya itu sekarang sebetulnya semua orang bisa mengusulkan. Jadi masyarakat umum bisa mengusulkan, termasuk kementerian atau lembaga, begitu. Jadi nanti kalau sebagai sekretariat komite teknis itu bisa saja melakukan penjaringan ya. Jadi sebelum mengajukan usulan itu melakukan penjaringan masukan dari masyarakat.
dari pelaku usaha atau dari akademisi dan sebagainya, pihak-pihak yang terkait, dan juga bisa disesuaikan ya dengan misalnya program prioritas dari kementerian atau lembaga tersebut gitu. Misalnya Kementerian Pertanian punya program baru yang memang ternyata membutuhkan dukungan suatu SNI di mana SNI-nya belum ada. Nah, itu bisa jadi salah satu alasan atau latar belakang penguat usulan tersebut diajukan. Jadi nanti bisa dari memang unit sendiri, tapi harapannya adalah sekretariat bisa menjaring masukan dari masyarakat, sehingga nanti di samping memang masyarakat bisa langsung mengirim ke BSN, juga bisa melalui sekretariat Komtek untuk nanti diajukan ke BSN. Jadi harapannya SNI yang diterapkan nanti harapannya bisa memang betul-betul SNI yang dibutuhkan gitu, yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan sebagainya lah, seperti itu. Tapi Pak, sebetulnya sampai level mana gitu Pak kita memerlukan SNI untuk istilahnya bisnis, atau misalkan kita kan masyarakat biasa misalkan seperti itu sampai level mana Pak kita membutuhkan SNI gitu Pak? Ya memang kalau itu kan masyarakat mungkin kalau secara umum mungkin ya terkait budaya standar juga ya, mungkin belum semua aware ya terkait SNI, tapi ada kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki interest ya di bidang itu. Misalnya ada dari asosiasi masyarakat standarisasi, kemudian juga ada juga ya Pak? Ada masyarakat standarisasi, kemudian juga ada mungkin dari sisi akademisi ya, dari perguruan tinggi ataupun pakar-pakar dari lembaga riset itu yang memang menilai sesuatu ini membutuhkan SNI. Nah, itu bisa penjaringannya juga termasuk ke mereka. Dan yang jelas adalah biasanya kalau SNI-nya produk ya, terutama kalau SNI-nya produk itu dari pelaku usaha yang memang melakukan bisnis atau memproduksi hewan ternak dan sebagainya, atau produk-produk yang terkait dengan peternakan. Nah, itu tentu membutuhkan acuan ya. SNI ini kan bisa sebagai acuan, baik itu sebagai acuan di internal industri atau pelaku usaha, ataupun kalau memang mereka memandang perlu produknya mendapat tanda SNI, mereka akan melakukan kegiatan mendaftar untuk kegiatan sertifikasi, sehingga produknya nanti kalau memang memenuhi syarat dapat bertanda SNI, seperti itu. Oke, berarti itu salah satu keuntungan itu ya Pak. Jadi ketika suatu produk atau bahan yang akan kita gunakan misalkan untuk akademisi adalah sudah SNI, itu akan lebih lebih menjamin gitu ya Pak ya, seperti itu. Oke. Ini Pak, tadi kan kita kembali ke komite teknis. Nah, ini anggotanya tuh gimana Pak? Apakah masyarakat luas pun kita awam gitu bisa mendaftar sebagai komite teknis, atau memang terpilih gitu? Baik. Jadi kita punya dasar hukum ya terkait standarisasi dan penilaian kesesuaian, mulai dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014, kemudian ada PP 34 tahun 2018, dan juga ada turunannya Peraturan BSN Nomor 8 tahun 2022 tentang pengembangan SNI. Nah, di situ disebutkan bahwa komite teknis itu terdiri dari perwakilan pemangku kepentingan sesuai lingkup tertentu. Jadi ada perwakilan pemerintah atau pemerintah daerah, ada pelaku usaha atau asosiasi terkait, ada masyarakat atau asosiasi masyarakat terkait, atau juga pakar atau akademisi. Jadi 4 stakeholder itu harus terpenuhi. Nah, di pedoman BSN 8 tahun 2022 itu didetailkan lagi syarat-syaratnya. Jadi pertama ada syaratnya juga ada Pak, betul. Jadi memang pertama orang tersebut harus punya latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang sesuai dengan lingkup tugas dari komite teknis tersebut. Contohnya Pak, contohnya misalkan kita di peternakan dan kesehatan, misalnya bibit dan produksi ternak ya, atau pakan ternak ya. Berarti kan harapannya anggota yang di situ pemerintahnya, produsen, konsumen maupun akademisinya yang punya latar belakang pendidikannya terkait pakan. Gitu. Yang tidak bisa saja, tapi nanti dilihat dari pengalaman, apakah memang punya pengalaman kerja dalam jangka waktu tertentu, berkecimpung ya di bidang pakan gitu, sehingga harapannya orang-orang yang terlibat memang orang-orang yang kompeten, bisa memberikan masukan, bisa memberikan pandangan yang relevan ya. Jangan sampai kalau memang tidak paham kan nanti
pendapatnya bisa jadi tidak relevan gitu Iya. dengan topik yang dibahas. Nah, itu yang utama. Di samping itu juga perlu ada syarat juga memiliki komitmen untuk terlibat aktif gitu. Harapannya tentu sudah ditunjuk jadi anggota Komtek, terus ikut dalam pembahasan dan itu bisa sering ikut gitu, tidak aktif gitu ya, Pak, ya? aktif gitu, dan juga memberi masukan gitu, tidak pasif gitu. Harapannya seperti itu. Kok seperti melamar kerja nih, Pak? Iya. Harus berpengalaman minimal. Tentu. Nah, itu kenapa begitu? Karena kita ingin SNI-nya tadi ya, SNI-nya terjaga mutunya ya. Mutunya artinya kita menyusun SNI ini mengikuti perkembangan zaman, ya kan? Ilmu pengetahuan teknologi apa yang berlaku saat ini. Kemudian dari sisi misalnya masukan dari perdagangan, praktek perdagangan sebetulnya yang disyaratkan di sisi buyer atau sisi apa itu seperti apa. Nah, itu kan butuh orang yang kompeten di situ yang bisa memberi masukan gitu. Kalau tidak tahu kan nanti bisa jadi SNI-nya sudah berhasil kita susun tapi ternyata tidak applicable gitu. Jadi iya sih, betul juga. seperti itu. Oke. Tapi Pak, tadi kan ada beberapa nih, ada akademisi, ada pemerintah daerah, ada pemerintah pusat, mungkin seperti itu ya Pak, dan lain-lain. Apakah jumlahnya memang misalkan dari akademisi itu 1 orang, atau kita bisa kayak, kan kalau satu tuh kayak cuma idenya tuh cuma satu gitu Pak, kalau ada beberapa orang kan mungkin bisa sharing gitu. Apa ada batasan kita apply atau misalkan gimana Pak? Ya. Jadi di peraturan yang kami susun itu sudah ada mengenai kriterianya. Pertama, anggota minimal 9. Oh, 9. Kemudian maksimalnya saat ini tidak ada. Jadi bisa berapapun ya. Tentu nanti disesuaikan dengan kebutuhannya. Kebutuhannya. Kemudian masing-masing perwakilan stakeholder itu tidak boleh melebihi dari 50%. Sehingga tidak mendominasi. Begitu. Jadi misalnya tadi kalau mau 9, berarti kan kalau mau ideal minimal ada 4 ya. Berarti kan 2, ada 1 yang 3. Nah, bisa saja lebih tinggi dari itu, tapi jangan sampai misalnya ininya tidak ada gitu. Atau nanti pemerintahnya ternyata totalnya lebih dari 50%, kan kalau 9 berarti 50%-nya sekitar 5 lah ya. Iya. Nanti pemerintah 5, sisanya satu-satu. Gitu. Nah, itu tidak apa ya istilahnya merepresentasikan keterwakilan lah begitu, karena nanti ada pihak yang mendominasi yang dikhawatirkan SNI-nya terbawa hanya untuk kepentingan pihak tertentu seperti itu. Jadi ternyata ya ada ininya juga ya Pak, ada standarnya juga betul, gitu. Betul. Untuk menghasilkan SNI ada standarnya juga gitu betul. Ya Pak. Terus kalau misalkan kita ingin menjadi anggota misalkan Pak, apakah ditunjuk atau kita bisa apply sendiri gitu Pak? Iya, memang umumnya kalau dari sekretariat komite teknis itu biasanya mencari ya, mereka itu mencari kandidat lah ya yang memenuhi syarat-syarat tadi, syarat-syarat pendidikannya, pengalaman kerja, kemudian komitmennya, nah kepakaran dan sebagainya. Nah, itu umumnya gitu. Bisa saja tidak menutup kemungkinan kalau ada masyarakat yang memang tahu dan ingin terlibat itu mengajukan. Namun nanti tentu dari Sekretariat Komtek atau dari BSN kita yang akan menimbang ya apakah memungkinkan itu untuk bisa diakomodir. Karena sebetulnya yang penting yang perlu diingat adalah untuk bisa terlibat dalam suatu proses perumusan SNI itu tidak hanya menjadi komite teknis sebenarnya gitu. Tadi masyarakat sudah bisa terlibat dari pengusulan. Kemudian bisa saja kalau memang usulannya diakomodir, masyarakat umum ya menjadi konseptor. Ya kan? Jadi konseptornya nih. Nah, itu kan intinya ya Pak ya. Betul. Atau nanti meskipun tidak jadi anggota Komtek, Sekretariat Komtek ketika rapat teknis atau rapat konsensus mengundang narasumber atau perwakilan di luar anggota Komtek. Bisa gitu? Nanti mengundang pakar, mengundang pelaku usaha, mengundang masyarakat sendiri atau lain-lain ya. Nah, nanti RSNI 3 setelah rapat konsensus itu akan dilakukan jajak pendapat oleh BSN. Hasil dari konsensus kemudian menjadi RSNI 3 dan betul, akan dijajak pendapatkan. Nah, ini
Jajak pendapat saat ini difasilitasi oleh BSN melalui website kami, Sistem Informasi Standarisasi dan Penyesuaian. Nah, nanti masyarakat umum itu bisa mendaftar, memiliki akun, dan kemudian bisa memberi masukan di situ. Jadi karena memang salah satu prinsip perumusan standar itu adalah openness ya, keterbukaan. Jadi masyarakat atau seluruh pihak itu bisa terlibat di beberapa titik tadi ya, sehingga jangan khawatir gitu. Meskipun tidak menjadi anggota Komtek, tetap sebetulnya bisa terlibat. Kalau memang punya interest ya dalam hal perumusan SNI. Pak, kembali ini saya langsung terpikir, terus PSIPKH ini sendiri gitu sebagai lembaga standarisasi instrumen peternakan dan kesehatan hewan sampai ke level mana Pak kita masuk dalam proses itu gitu? Kan kita sebagai sekretariat kalau kita kan untuk menjadi anggota Komtek sendiri kan tidak ya? Atau iya juga gitu Pak? Ya, kalau sebagai unit kerja artinya sekretariat, biasanya sekretariat itu pertama dapat menjadi anggota itu sebagai sekretaris. Karena biasanya sekretaris itu adalah merupakan perwakilan dari unit kerja yang menjadi sekretariat. Karena tadi sebagai penghubung ya dengan anggota Komtek lain untuk bisa nanti memberikan dukungan atau fasilitasi ya terkait pelaksanaan rapat-rapat atau pembahasan dan sebagainya. Seperti itu. Jadi bisa saja nanti menjadi anggota, kemudian ataupun misalnya kalau dari sisi jumlah keterwakilannya masih dapat ditambah tidak melebihi 50% tadi kan, itu personel dari unit tersebut bisa juga masuk ke dalam itu sebagai anggota juga seperti itu. Ini saya belum terlalu jelas gitu Pak batas-batasannya. Misalkan kita sebagai sekretariat seperti apa, kemudian kita sebagai kan kita punya unit kerja nih Pak di bawah-bawah kita. Nah itu kan lembaga pengujian jatuhnya Pak jadinya itu kan. Nah kira-kira tuh saya bingungnya itu ketika user ingin mengajukan, saya ingin men-SNI-kan produk saya misalkan. Misalkan ada kefir seperti itu ya Pak. Kalau dari ternak dan kesehatan hewan kan salah satunya ada di produk berupa kefir seperti itu misalkan. Kemudian saya mau SNI kefir nih, prosesnya seperti apa gitu Pak? Sebagai kita ya dari PSIPKH, terus kemudian ada unit kerja kita gitu. Ya.